Pemirsa, kalau seandainya orang-orang pada bilang ya lebih baik itu sakit gigi daripada sakit hati. Aduh, kalau saya bilang sih mendingan sakit hati daripada sakit gigi, pemirsa. Karena kalau seandainya sakit gigi itu pusingnya bukan main ya, bisa sampai ke kepala. Tapi kalau sakit hati tinggal diobatin aja, pergi belanja, shopping, seneng-seneng sama teman-teman, ya kan? Lihat wanita atau lihat pria yang seger-seger, oh hilang deh sakit hatinya, pemirsa. Tapi kalau seandainya kita membahas seputar sakit gigi, katanya nih, kalau seandainya giginya sakit, sebaiknya langsung dicabut aja. Benar atau tidak ya pemirsa? Dan kalau seandainya Anda melakukan pencabutan gigi, ini katanya bisa sembarangan lah, bisa umpamanya ada gigi yang depan, yang goyang, nggak apa-apa dicabut sendiri aja, tarik pakai benang gitu ya. Tapi katanya pemirsa kalau zaman sekarang ini mencabut gigi secara sembarangan itu sangat beresiko tinggi pemirsa. Pada pagi hari ini bersama dengan saya Alia Renomas di acara Sehat Pagi, kita sama-sama nih akan membahas seputar resiko cabut gigi secara asal. Sudah hadir bersama dengan saya ada Dokter Gigi Sahat Manampin Siahaan. Yuk kita sapa dulu Dokter Gigi Sahat, pemirsa. Selamat pagi dok. Selamat pagi Mbak Alia. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dok, kalau saya tanya kepada Dokter Gigi Sahat nih ya, lebih baik sakit gigi apa sakit hati dok? Coba pilihannya. Kalau saya sih lebih baik sakit gigi. Sakit gigi aja. Lebih baik nanti kalau sakit gigi nanti bisa periksa ke dokter gigi kan. Oh gitu. Kalau sakit hati kalau kan bisa ngumpul sama teman-teman shopping. Betul, gitu. betul. Tapi kalau dokter gigi Sahat lebih milih sakit gigi. Sakit gigi aja. Karena sakit hati itu lama ya lama prosesnya dan tidak tahu kapan berakhirnya. Oh ya kan? gitu dok. Kalau saya sih 3 hari aja dok, nggak usah pakai lama kalau seandainya sakit hati. Dok, kalau seandainya kita membahas seputar sakit gigi nih ya dok ya. Karena memang zaman sekarang mungkin masih banyak pemirsa di rumah yang ketika sakit gigi terus melakukan pencabutan gigi secara asal-asalan gitu ya. Nah mungkin dokter Gigi Sahat bisa dong jelaskan dulu kepada kita semua sebenarnya apa sih alasan umum untuk dilakukannya pencabutan gigi, dokter? Silakan dok. Baik Mbak Alia, selamat pagi pemirsa sekalian. Pertama-tama kita harus menyamakan pandangan dulu nih terhadap tentang sakit gigi ya. Kalau dari tindakan kedokteran gigi sendiri itu pencabutan gigi merupakan suatu tindakan yang memang betul mengandung risiko. Pencabutan gigi itu mengandung risiko. Okay. Sehingga memang kalau kita asal itu bisa berdampak berbahaya pada diri sendiri. Ya, berbahaya juga dengan orang lain gitu ya. Nah, kalau dari pengertian sendiri pencabutan gigi itu merupakan salah satu tindakan kedokteran gigi yang dia medis ya, yang memindahkan ataupun mengeluarkan gigi dari soketnya. Jadi soket itu ada tempat tulang yang ada di rahang ya, itu dipindah dengan tindakan medis. Nah, pencabutan gigi ini merupakan salah satu bagian dari tindakan bedah. Kebetulan dia nyebutnya bedah minor gitu ya. Nah, tadi Mbak Alia menyatakan bahwa kenapa sih orang itu sedikit-sedikit kalau ada gigi lubang dicabut, gigi lubang dicabut gitu. Bener dok. Itu masa lalu iya demikian. Oh gitu. Iya, karena memang pada masa lalu itu beberapa alat, beberapa bahan memang belum berkembang sebagus sekarang gitu ya. Kalau sekarang alternatif tindakan paling terakhir kita lakukan adalah baru pencabutan. Karena banyak tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan. Karena memang resiko pencabutan tadi itu relatif lebih tinggi begitu ya Mbak Alia. Nah, kalau dilihat dari kapan gigi itu bisa dicabut gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau gigi dicabut itu kebanyakan sih yang sering saya temuin memang di daerah pedalaman ataupun di daerah sedikit jauh dari perkotaan, mereka sudah tidak terlalu melihat estetika. Sehingga mereka berpikirnya kalau bolong langsung saya cabut. Tapi kenyataan tidak. Kalau dia bolong masih bisa dilakukan perawatan. Kalau mau dicabut biasanya itu kita melakukan pencabutan dengan kondisi-kondisi gigi yang memang sudah tinggal sisa akar. Itu sudah tidak bisa lagi dilakukan perawatan saluran akar namanya ya. Kemudian dari situ gigi yang penyangganya itu sudah tidak kuat. Artinya gigi tersebut goyang. Nah, gigi ini bisa goyang bisa karena banyak faktor Mbak ya. Di antaranya adalah salah satunya bisa karang gigi. Karang gigi. Karang gigi. Karang gigi itu menyebabkan gusinya peradang yang membuat lama-lama
tulang rahangnya turun. Sehingga gigi ini sebenarnya kan di dalam rahang itu dipegang sama tulang sama gusi. Ya. Nah, kalau seandainya pemegangnya itu sudah kurang, turun, maka dia tidak stabil. Nah, disitulah baru dicabut. Begitu Mbak Alia. Oke, tadi saya mau bertanya nih kepada Dokter Sahat ya, apakah pencabutan gigi itu beresiko ya? Karena memang tadi Dokter Sahat sempat menjelaskan untuk pencabutan gigi itu adalah salah satu tindakan yang mengandung resiko. Apakah semua pencabutan gigi itu mengandung resiko, dan kira-kira resiko apa saja nih yang bisa terjadi? Tapi nanti kayaknya kita bahas sesaat lagi ya dok ya. Sambil saya mengundang pemirsa di rumah nih yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter gigi Sahat pada pagi hari ini seputar pencabutan gigi. Mungkin Anda memiliki gigi yang goyang, atau mungkin ada gigi yang geraham ya biasanya ya, yang di belakang tuh yang keropos, kayaknya dicabut aja deh dok, daripada ini nanti ditambal lepas lagi, ditambal lepas lagi. Silakan yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter gigi Sahat, bisa konsultasi via WhatsApp pemirsa, atau juga bisa via telepon ya. Tapi jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia, dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Musim kemarau di wilayah ini sudah terjadi hingga 1 bulan lebih. Tak hanya puluhan hektar lahan persawahan mengalami kekeringan hingga gagal panen. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lola. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Saifullah Yusuf dilantik sebagai Menteri Sosial di Istana Negara. Dirinya dilantik bersama Irjen Pol Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Diajarin mapping dulu ya, lebih pede. Misalnya biar fight yang terus berkembang ya, dan semakin ramai mereka bisa terjun ke dunia balap ini. Automadness hanya di Jawa Pos TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV.
Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat pukul 21.30 hanya di Jawa Pos TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Memang biasanya kalau seandainya ada gigi yang bermasalah, umpamanya goyang atau mungkin juga berlobang ya. Ini udah bolak-balik ditambal, tambalan lepas. Kembali lagi nih akhirnya ke dokter, akhirnya ditambal kembali, tambalan lepas. Kembali lagi ke dokter dan akhirnya memutuskan, "Dok, saya ini capek ya mondar-mandir ke dokter gigi. Boleh lah ya dok ya dicabut saja ini gigi saya yang berlobang." Tapi tadi dokter gigi Sahat sempat menjelaskan, ternyata untuk pencabutan gigi ini adalah salah satu tindakan yang beresiko. Apa saja sih resiko yang biasanya terjadi? Dan apakah semua pencabutan gigi itu beresiko atau tidak nih pemirsa? Saya kembali lagi kepada dokter gigi Sahat. Bagaimana dok, kalau seandainya ada pasien yang sudah bolak-balik ke dokter gigi, udah sampai bosen dok, sampai udah hafal itu mungkin silsilah keluarga dokter giginya ya, saking mondar-mandirnya, terus akhirnya bilang, "Dok, udahlah dok, ini gigi saya dicabut aja daripada udah ditambal, lepas lagi tambalannya, dicabut saja." Nah itu gimana dokter? Apakah bisa dikatakan tindakan itu menjadi salah satu tindakan pencabutan gigi yang beresiko atau tidak? Nah kira-kira apa nih tindakan pencabutan gigi yang beresiko ini seperti apa dokter? Silakan dok. Baik Mbak Alia, saya kembali ke tadi tambalan lepas gitu ya. Betul dok. Nah ini sebenarnya perlu dipahami dulu pada pemirsa sekalian, jenis tambalan itu ada dua macam tuh ya. Ada yang masih tambalan sementara dan ada tambalan permanen gitu ya. Nah tambalan sementara ini memang dia akan mungkin cepat lepasnya, sehingga mungkin pasien ataupun malas ya bolak-balik ya. Tapi ya memang perawatan gigi memang harus bolak-balik, apalagi kalau dia perawatan saluran akar ya, dia tidak bisa sekali kunjungan. Nah, namun memang ada namanya titik jenuh dari suatu perawatan. Jenuh benar dok. Ini yang menjadi kita para dokter gigi juga harus bisa mengedukasi kepada pasien, masyarakat bahwa sebenarnya pencabutan itu kalau saya mengibaratkan sama seperti kita membuat cacat. Cacat pada diri kita. Kenapa? Karena gigi itu merupakan salah satu organ tubuh ya. Bayangkan saja organ tubuh kita hilangkan atau kita cabut ataupun ya kita keluarkan dari tubuh kan, berarti kan sama halnya kita tidak memiliki organ tersebut. Ya. Nah, berarti Tuhan itu sudah menciptakan beberapa organ itu sesuai dengan fungsinya. Berarti saat ada fungsi yang tidak sempurna, maka berarti kan kita merusak proses tersebut. Nah, itu jadinya bagaimanapun kalaupun gigi berlubang ya itu kita sarankan memang dia harus dirawat ataupun ditambal, karena tadi risiko pencabutan itu kalau dibilang apakah semua pencabutan itu berisiko, ya namanya pencabutan pembedahan itu pasti ada risikonya. Di antaranya bisa seperti ada perdarahan, kemudian ada yang namanya luka pasti jelas ya. Kemudian ada yang namanya dia infeksi. Dan kalau misalnya dia menggunakan anestesi, dia mungkin bisa ada namanya shock. Apa itu dok? Shock itu kehilangan kesadaran gitu shock ya, kayak kaget gitu. Iya, kaget. Nah ini saya sedikit cerita. Dok, sebelum cerita boleh nggak kita angkat penelpon dulu nih dok? Ada yang mau konsultasi langsung nih dengan dokter gigi Sahat. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Dengan Pak siapa? Oh Pak Bale Endah dari Bandung. Pak Jumara dari Balaena, Komplek Wartawan Galipawarti. Ya, silakan Pak Bale Endah ya dari Bandung. Ya. Baik, silakan Pak. Jadi saya ke dokter gigi. Harus diangkat giginya. Nah, kemudian gigi setelah diangkat terasa gusi dan ini tidak tahan.
linu lah dalam bahasa Sunda Maya giginya. Kemudian yang satu lagi, ini yang disebutkan sama ibu tadi, tambah lagi mau hilang, tambah lagi hilang. Dia berbicara bahwa harus dibetulin mahkota giginya seperti apa itu gitu. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan Dokter Sahat ke Bapak Jumara, silakan. Pak Jumara, tadi terkait dengan pencabutan gigi yang ngilu itu setelah pencabutan atau pada saat pencabutan ini Pak ya? Setelah. Oke, setelah pencabutan. Jadi dipakainya itu sebelah aja nanti itu ini agak kuat yang kanan. Oke, ngilunya itu berapa lama Pak setelah pencabutan? Oh, sudah ada 2 bulan. Oke, ya Pak Jumara saya itu aja dok yang ingin itu ditanyakan ya, tentang pencabutan ya. Baik, Pak Jumara, itu saja yang ingin ditanyakan kepada Dokter Gigi Sahat Pak. Iya. Oke, baik. Ditunggu jawabannya ya Pak ya. Terima kasih Pak Jumara, sehat selalu Pak. Sama-sama. Ya, amin. Ya, silakan Dokter Sahat. Baik. Untuk Pak Jumara, bagaimana dengan keluhannya? Ada 2 keluhan dari Pak Jumara. Salah satunya adalah pasca atau setelah pencabutan ya, rasa ereksi. Yang kedua adalah tadi yang kita sebutkan adalah penambalan yang diulang-ulang ya, karena mahkotanya memang tidak bisa. Oke, terkait dengan pencabutan ini memang salah satu risiko dari pencabutan adalah adanya penurunan tulang alveolar atau penurunan tulang rahang yang menyebabkan leher gigi tetangga atau sebelahnya itu mengalami penurunan juga. Nah, di leher gigi ini disebutkan itu cervical, itu tempatnya tubuli dentinalis. Nah, tubuli dentinalis ini adalah tempat yang sangat sensitif. Jadi mengapa kita kalau seandainya kena minum dingin, kena ini itu di daerah situ ngilu. Karena ya memang terbukanya dari bagian cervical tersebut. Nah, kemungkinan kalau saya juga belum melihat kasusnya bagaimana Pak Jumara ya. Cuman kalau saya lihat ini adalah dia 2 bulan katanya setelah pencabutan dimungkinkan tulang alveolarnya itu kan masih proses penyembuhan, tapi gusinya sudah nutup. Cuman dia ada penurunan. Nah, sehingga di antara gigi yang tadi bekas pencabutan itu ada bagian cervical yang terbuka. Dan itu yang terasa ngilu. Nah, saran saya kalau bisa segera mungkin supaya tidak terjadi penurunan tulang yang lebih dalam, segera buat gigi palsu. Oh, buat gigi palsu. Kemudian yang kedua terkait dengan yang tambalan lepas. Balik lagi, tambalan lepas terus, balik lagi. Memang kunci dari cantolan kalau bahasa kita retensi itu ada di akar dan di mahkota. Nah, kenapa dia sebutkan ya? Kita menambal kan mengembalikan fungsi kunyah dan mengembalikan mahkota kan. Nah, kalau seandainya mahkotanya tidak kuat untuk menahan tambalan, bagaimana dia memegang tambalan tersebut? Makanya mahkotanya harus dibentuk ulang dulu Pak, sehingga nanti mahkota ini yang menjadi cantolan. Nah, banyak teknik sebenarnya. Kalau saya jelaskan tentang teknik penambalan mahkota itu, saya rasa waktunya kurang tidak cukup. Cuman yang pastinya memang untuk mengembalikan tambalan ya dengan apa? Membentuk mahkota sedemikian rupa supaya apa? Fungsi kunyahnya kembali lagi. Ditambah lagi nanti bonusnya adalah estetik. Gitu. Mbak Alia. Tapi kalau seandainya nih, seumpama nih dok ya, ini bagian gigi geraham paling belakang nih yang bolong. Saya yakin kayaknya Pak Jumara kayaknya gigi geraham belakang ya Pak ya, yang bolong. Terus akhirnya ditambal sama dokternya. Lepas lagi, ditambal lepas lagi, boleh nggak dok? Kalau seandainya gigi geraham belakang itu, udah dok, dicabut aja daripada saya harus bolak-balik ke belakang. Toh juga nggak perlu untuk estetik juga kan dok? Karena gigi belakang geraham itu, ketika kita ketawa, nggak ada yang lihat juga ya Pak Jumara. Yang kelihatan kan gigi depan ya Pak ya. Nah itu bagaimana dok? Boleh nggak kalau seandainya sebagai pasien kita bilang ke dokternya, dok, cabut aja dok daripada bolak-balik ke dokter gigi. Ini saya lumayan kan waktu, terus tenaga, biaya juga. Nah bagaimana dok? Nah, kalau kita hubungkan dengan zaman sekarang, saya sangat menganjurkan tidak kita cabut. Karena kalau kita cabut, ya tadi, karena saya sampaikan, seperti membuat cacat. Oke, dia di belakang kita tidak bisa, walaupun tersenyum, nggak mungkin orang sampai ngeliat ke geraham belakang. Tapi ingat, saat kita melakukan pencabutan, tadi kan fungsinya akan berubah, terlihat lebih cepat menua. Jadi rahang itu, ya kalau kita bilang tirus, tapi bukan tirus yang diharapkan, tapi dia kempot. Nah, dampak dari itu adalah ketidakstabilan otot-otot pengunyahan yang menyebabkan terlihat satu sisi bisa seperti miring. Berarti kapan dok bisa dilakukan pencabutan gigi itu pada case
kapan nih dok? Kalau seandainya umpamanya ada kasus kondisi gigi entah berlubang lah, entah goyang, kapan sih bisa dilakukan pencabutan gigi itu, dokter? Kalau pencabutan yang paling sering kita lakukan dengan indikasi itu adalah yang pertama sisa akar yang dia tidak bisa dilakukan perawatan saluran akar. Sisa berarti akar. tinggal tunggaknya. Gitu ya. Yang kedua dia kalau kita sebenarnya furkasi pecah. Jadi furkasi itu adalah kalau di gigi geraham gabungan antara 2 akar atau 3 itu pecah. Sehingga kita tidak bisa melakukan penambalan lagi. Yang ketiga ya penyangganya yang tidak kuat. Gusi, tulang itu sudah tidak kuat menyangga. Sehingga ya mau tidak mau kita cabut. Yang terakhir bisanya terkadang estetika. Misalnya ada perawatan kecantikan, perawatan kawan. Iya. Gitu ya, dok, jadi karena kekurangan tempat mau tidak mau kita harus mengorbankan giginya. Karena sebenarnya kita mengorbankan itu bukan karena kita membuat tapi memindahkan fungsi gigi yang lain. Baik kalau begitu. Dok, kita harus jeda sejenak ya. Nanti kalau seandainya kita kembali ya pemirsa, saya akan bertanya nih kepada dokter gigi Sahat, kira-kira persiapan apa saja sih yang harus kita lakukan sebelum dilakukan pencabutan gigi, pemirsa. Saya masih mengundang Anda di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter gigi Sahat seputar pencabutan gigi yang beresiko ya, yang pencabutan gigi yang asal-asalan. Silakan yang ingin berkonsultasi bisa via WhatsApp pemirsa atau juga bisa via telepon seperti Pak Jumara tadi yang sudah nelfon dari Bandung ya. Saya akan tunggu, jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak ya pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lolos. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Pemirsa, kalau seandainya Anda baru stay tune ya, tadi dokter gigi Sahat sudah menjelaskan nih kira-kira tindakan untuk pencabutan gigi. Ini kira-kira kondisi seperti apa saja sih yang memang diharuskan untuk dilakukan pencabutan gigi. Ternyata tidak semua gigi itu harus dicabut loh ketika bermasalah. Apalagi ketika gigi Anda berlubang. Karena kalau seandainya dilakukan pencabutan gigi, apalagi secara asal-asalan, itu resikonya bisa macam-macam pemirsa. Apalagi bisa mempengaruhi estetik. Yang tadinya saya berpikir estetik itu hanya untuk ketawa, kelihatan deretan gigi aja, ternyata tidak. Bisa kelihatan wajah itu jadi lebih tua ya, lebih tirus, lebih kempot daripada usianya. Kan kita nggak mau ya kalau seandainya kelihatan lebih tua daripada usianya. Pengennya sih selalu dianggap itu 25 tahun gitu umurnya dok. Dok, tadi sebelum jeda saya sempat melemparkan pertanyaan ya. Kira-kira nih kalau seandainya akan dilakukan pencabutan gigi, persiapan apa saja nih yang harus dilakukan oleh si pasien nih dokter? Bagaimana dok? Ya, terima kasih Mbak Alia. Untuk pencabutan sendiri memang persiapan dari pasien itu pertama ya harus siapkan mental dulu ya. Karena memang tindakan itu bisa mempengaruhi psikologi dia. Nah, awalnya biasa datang biasa santai, tapi pas sudah ketemu dokternya apa ngelihat alatnya mulai nih nadi ya kan, terus pernafasan, tekanan darah itu langsung meningkat. Ngos-ngosan kayak maraton dok. Iya, nah jadi yang perlu disiapkan adalah memahami dulu bahwa tindakan kedokteran itu adalah safe, aman gitu dulu, sehingga ada rasa was-was tertutupi. Gitu ya. Yang kedua, kalau bagi pasien-pasien atau penderita-penderita yang dia mempunyai penyakit-penyakit sistemik, misalnya kayak seperti diabetes gitu, memang kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan darah dulu ya.
untuk melihat gula darahnya bagaimana. Kemudian kalau yang pasien-pasien hipertensi, jantung, itu memang kita harus konsul dulu. Dokter gigi itu selalu tidak bisa bekerja sendiri kalau udah penyakit-penyakit seperti ini. Kita pasti berkonsultasi dengan spesialis bidang lain untuk melihat safe atau tidaknya. Terus yang ketiga, saat di ruang gigi itu sudah tindakan itu pasrahkan aja, karena memang sejatinya dokter gigi yang Anda pilih itu sudah mempunyai kompetensi yang sudah itu yang tersertifikasi ya, karena mereka sudah punya STR, sehingga apapun yang dilakukan tindakan dari seorang dokter itu diikutin prosedurnya. Dan yang keempat adalah jangan sampai berbohong, atau lagi pada saat pemeriksaan misalnya mau dicabut nih. Ini pada saat dokter melakukan pemeriksaan itu kan kita selalu kan kalau mau pencabutan ada yang namanya tindakan perkusi maupun drag. Nah, terkadang itu pasien itu di sini nih yang sangat masa-masa kritisnya itu mereka berbohong. Berbohong gimana nih? Artinya gini, sebenarnya gigi itu sakit, tapi karena pingin pencabutan, mereka berpikir bahwa tindakan pencabutan itu adalah pengobatan untuk gigi yang sakit. Karena menghilangkan gitu. Padahal sebenarnya tidak. Nah, saat kita melakukan pencabutan dengan kondisi yang sakit, yang menjadi masalah adalah efektivitas dari bahan anestesinya atau pati rasa. Sehingga apa? Pada saat dicabut, sebenarnya sensasi sakit di sekitar gusis itu sudah tidak ada. Tapi karena memang giginya masih sakit, pas diangkat, dia menahan sakit yang ujungnya bisa pingsan. Saya berapa kali mendapatkan pasien yang seperti itu, ya gara-gara nahan sakit, akhirnya dia nafasnya tidak lancar gitu ya, karena dia harus menekan begini, akhirnya apa? Lama-lama lemas. Dan akhirnya ya kita sendiri sebagai tenaga medis juga bingung kan, kalau sudah seperti ini ya, apalagi kalau pasien di luar sudah mengantri, terus ada kejadian seperti itu kan, psikologi pasien kan akhirnya, aduh, diapakan ini ya, kok pencabutan mengerikan gitu. Padahal sebenarnya harus kita siapkan dulu nih mentalnya kita sama kepercayaan kepada dokternya. Gitu, Mbak, ya. Paling penting itu dipersiapkan mental sama kepercayaan pada dokter gigi yang menangani ya dok ya. Dan bagaimana nih kira-kira cara kita untuk memilih dokter gigi yang tepat untuk menangani kondisi atau mencabut gigi kita ini dok, supaya tidak terjadi pingsan itu tadi dok. Gimana dok? Ya Mbak Alia, sebenarnya kita gampang melihat sekarang ya di kemajuan teknologi ini, melihat dokter gadungan itu sangat mudah sebenarnya. Emang bisa kelihatan dok? Bisa. Sekarang banyak ada beberapa ini di kita di konsil kedokteran gigi itu atau di konsil kedokteran kita bisa ngecek namanya itu ya, dari klik itu akan keluar di data-data dokter gigi se-Indonesia yang terdaftar gitu. Jadi sehingganya kalau kita ingin tahu ada yang ngaku-ngaku jadi dokter, sebenarnya zaman sekarang itu sangat gampang untuk melihat. Ngaku-ngaku kan. Kadang kan gampang aja kan, pakai jas putih, dia buka pelang. Tapi kebanyakan sih orang-orang yang dia tidak akan berani buka pelang. Gitu. Dia akan tersembunyi, dia cuma hanya ngasih keterangan bisa apa, kemampuan apa begitu. Nah, jadi kalau yang tadi bagaimana caranya, ya gampang, kita klik di mesin pencarian. Nah, itu klik aja namanya, nanti akan keluar dokter gigi betul apa tidak gitu. Akan terlihat ya, karena biasanya terdaftar ya dok ya. Gitu. Kalau seandainya tukang gigi itu tidak terdaftar ya dok ya. Tukang gigi kan kadang ada tuh yang kita umpamanya lewat ya di jalanan, ada tulisannya tukang gigi gitu ya, bisa membuat gigi palsu atau reparasi gigi, itu biasanya tidak ya dok ya. Tidak terdaftar di konsil kedokteran. Tukang gigi nggak terdaftar. Kalau dokter beda lagi. Beda lagi, ya, mereka di bawah. Baik, kalau begitu. Dokter Saad, kita harus jeda sejenak, tapi nanti ketika saya kembali, saya mau menyapa ada seseorang nih yang ada di Semarang. Siapakah dia? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sehat Pagi. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu pun nggak bisa diubah, ya wes, ya itu. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita.
Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Saifullah Yusuf dilantik sebagai Menteri Sosial di Istana Negara. Dirinya dilantik bersama Irjen Pol Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa, untuk memilih dokter gigi yang sekiranya memang kompeten ya di bidangnya ini memang agak tricky ya. Kalau seandainya saya sih sukanya referensi. Biasanya suka bertanya-tanya nih kepada keluarga atau saudara atau teman, kira-kira nih dokter gigi yang oke di mana ya? Soalnya saya mau melakukan tindakan ini atau itu gitu ya. Jadi referensi itu menurut saya sih nomor 1 ya pemirsa. Karena memang zaman sekarang kita nggak bisa memilih sembarangan, apalagi melakukan prosedur pencabutan gigi secara asal-asalan. Kira-kira resiko apa saja sih yang bisa Anda dapatkan ketika melakukan pencabutan gigi secara asal-asalan? Berikut liputannya. Cabut gigi adalah prosedur untuk mencabut gigi yang rusak atau mengalami gangguan, misalnya berlubang besar dan tidak dapat ditambal lagi, atau gigi yang terinfeksi sudah membusuk. Prosedur ini dilakukan dengan cara sederhana atau melalui tindak bedah. Cabut gigi secara sederhana dilakukan jika mahkota gigi yang akan dicabut masih terlihat atau tidak terhalang gusi. Sementara itu, bila gigi yang dicabut banyak atau mahkota tidak terlihat, misalnya akibat patah atau tumbuh miring, dibutuhkan tindakan operasi cabut gigi atau odontektomi. Tindakan cabut gigi juga perlu ditunda jika gigi yang hendak dicabut berada pada gusi yang terinfeksi dan belum diobati, terletak di area yang pernah terkena radioterapi atau berada dekat dengan jaringan tumor ganas. Prosedur cabut gigi perlu dilakukan dengan hati-hati jika pasien menjalani pengobatan dengan imunosupresan. Setelah cabut gigi, dokter akan memberikan kain kasa untuk digigit pasien dan hal tersebut untuk bisa menghentikan pendarahan dan membantu terbentuknya bekuan darah. Pasien mungkin perlu menggigit kain kasa selama 24 jam setelah cabut gigi. Jika dalam waktu tersebut kasa dipenuhi darah, ganti kasa lama dengan kasa yang baru. Jika dokter sudah memastikan kondisi pasien stabil dan efek bius telah hilang, pasien bisa pulang dan melakukan perawatan mandiri di rumah. Jadi kira-kira seperti itu ya pemirsa untuk prosedur dari pencabutan gigi. Ini pencabutan gigi yang benar-benar real gitu ya, bukan yang gadungan gitu ya pemirsa. Dan tadi seperti janji saya, sekarang saya mau menyapa ada seseorang nih yang ada di Semarang. Ada Gunadi dari Semarang. Halo, selamat pagi Gunadi. Dok, bertanya dok, untuk usia 40 tahun ke atas nih, kan kebanyakan gigi sudah mulai banyak yang ompong ya dok ya. Itu mitos atau fakta ya dok ya. Apakah bisa nih dok menjaga gigi tetap bagus, tidak ompong sampai tua ya, sampai usia 60 tahun ke atas nih dokter. Dan caranya bagaimana ya dok ya? Saya dari Gunadi di Semarang, usia saya 53 tahun. Tapi saya ini perawatan gigi ini jarang sekali untuk ke dokter. Apakah orang tua pasti pakai gigi palsu dok? Nah bagaimana? Silakan dokter gigi Sahat untuk Bapak Gunadi dari Semarang, silakan. Ya, terima kasih Mbak Eli. Oke Pak Gunadi, pertanyaan luar biasa terkait dengan kelengkapan dari gigi. Memang sejatinya kita harus menjaga ya Pak ya. Jadi kalau ditanya apakah ini bisa untuk bertahan lama? Kalau kita bilang bisa, kembali lagi keinginan kita bagaimana untuk menjaga. Karena sejatinya gigi itu sesuatu hal yang bisa kropos jika memang kita gunakan dan kita jaga kebersihannya tidak atau asal-asalan gitu. Jadi kalau misalnya kita menjaga betul kebersihan dan pola makan, saya rasa kelengkapan gigi itu di zaman sekarang itu bisa bertahan sampai usia lanjut. Bisa sampai usia 60 tahun ke atas. Ya. Nah kalau misalnya zaman-zaman dahulu memang seperti saya sebenarnya kalau misalnya pada zaman dahulu itu saya juga punya kehilangan gigi. Cuman dampaknya yang saya rasakan sekarang adalah ada
clicking atau bunyi tambahan di bagian engsel tulang rahang saya. Itu sebenarnya dampak dari pencabutan jangka panjang. Jadi ada saat kita makan itu pasti bunyi kletak. Nah itu pada satu waktu kalau benturannya terlalu keras menyebabkan pusing. Gitu. Jadi kalau disampaikan tadi itu giginya itu harus dijaga ya, kembali lagi di zaman sekarang itu banyak sekali metode-metode. Kalau dibilang saya tidak pernah ke dokter gigi, nah upayakan paling tidak setahun sekali lah. Apalagi kalau di era JKN ya, sekarang perawatan gigi di era JKN kan juga sudah bagian yang di cover. Jadi itu bukan menjadi, kalau dulu kan paradigma untuk periksa ke gigi itu adalah karena salah satu adalah satu mahal. Betul dong. Yang kedua jauh dari nyawa. Gitu. Sehingga orang mau berobat, mau meriksa gigi sudah mulai agak sedikit masih bisa makan nggak apa-apa deh gitu. Nanti kalau ke sana mahal ya. Kalau di area JKN sekarang kan udah di cover ya dok ya. Dia. Jadi akhirnya untuk pemeriksaan saja supaya proses pencegahan itu lebih ini ya periksa aja gitu. Karena memang sebaiknya mencegah itu lebih baik daripada mengobati kan. Apakah orang tua itu pasti akan selalu menggunakan gigi palsu dok? Ini sama aja ya dengan bilang katanya orang tua itu nggak boleh angkat yang berat-berat. Katanya gitu kalau menurut saya ya pemirsa. Nah apakah orang tua itu pasti akan menggunakan gigi palsu? Nah itu bagaimana dokter gigi Sahat? Dengan catatan kalau memang giginya memang sudah tidak ada ya. Iya, kalau masih giginya ada tuh ngapain pakai gigi palsu? Tuh, nggak gue itu bercanda saya begini. Tapi kebanyakan memang zaman dahulu zaman dulu dengan teknologi yang memang pada masa itu udah teknologi terbaik gitu ya. Ya tindakan pencabutan itu adalah opsi. Jadi sehingga pada zaman sekarang orang-orang tua sekarang itu banyak gigi yang hilang kan. Nah, memang kita anjurkan dia pakai gigi palsu. Kalau dia sudah tidak punya gigi, sebaiknya dia pakai gigi palsu. Kalau tidak nanti akan banyak masalah-masalah yang dihadapin. Seperti saya contohkan tadi, saya udah dicabut lama SMP itu, baru kerasa ini ada clicking, ada gerakan tambahan, kletak-kletak di rahang gitu. Jadi memang dampaknya jangka panjang. Selanjutnya dok, ada Bapak Nahrawi dari Jakarta Selatan yang bertanya, pagi dok, keluhan saya gigi geraham saya keropos nih dok dan habis di permukaan. Bagaimana sih untuk cara mencabutnya dok? Tapi dokter gigi Sahat akan menjawabnya sesaat lagi ya Pak Nahrawi ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sehat Pagi. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan menggunakan teknologi nano yang merupakan partikel yang mampu merubah herbal menjadi ribuan kali lebih kecil sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi pemirsa, tadi ada Pak Nahrawi ya, usianya 61 tahun dari Jakarta Selatan yang bertanya keluhannya gigi geraham, keropos dan habis di permukaan. Bagaimana sih mencabutnya? Dan selanjutnya ada Ibu Asnan Nuri, itu dari Purwodadi ya, bercerita bahwa memiliki masalah pada gigi geraham bawah belakang sebelah kiri dok. Gigi saya berlubang di tengah, sering kemasukan sisa makanan. Dan kadang sakit sampai tidak bisa tidur dok. Saya harus minum obat pereda nyeri dari apotik itu 4 jenis sekaligus baru bisa reda. Saya padahal rajin gosok gigi pagi dan malam. Mungkin ini penyakit turunan ya dok ya dari keluarga saya.
durasi sakit sekitar 1 minggu dokter, tapi beberapa waktu kemudian sakit lagi. Rencana mau saya cabut, bagaimana ya solusinya dok? Silahkan dokter gigi Sahat untuk Ibu Asnan Nuri dari Purwodadi dan juga Bapak Nahrawi di Jakarta Selatan. Silahkan dok. Untuk Pak Nahrawi, untuk giginya itu kita lihat kondisinya Pak ya. Dia kalau memang sisa akar yang sudah tidak bisa dirawat lagi, ya silahkan dicabut ke dokter gigi atau ke dokter gigi spesialis bedah mulut gitu ya. Jadi saran saya dilakukan pemeriksaan dulu nih ke dokter gigi yang paling terdekat dengan rumah Pak Nahrawi ya. Kemudian kalau Ibu yang Asnan Nuri yang katanya giginya bolong, dia udah sakit intermittent, seminggu sakit nih. Memang pada dasarnya gigi itu dengan kondisi bolong itu bukan idealnya. Sehingga dia kalau saya lihat dari gejalanya ini dia mau mengarah ke akar perawatan akar ya. Jadi kepulpanya udah terkena. Jadi saran saya segera mungkin dilakukan pembersihan ke dokter gigi ya, giginya dibersihkan untuk ditambal Ibu. Sehingga nanti rasa sakitnya kalaupun dengan kondisi sekarang ini obat yang Ibu pakai sehebat apapun maka tetap akan sakit. Gitu. Tapi ini ada faktor keturunan dari keluarga nggak dok? Karena mungkin di keluarganya itu punya riwayat sakit giginya itu macam-macam gitu dok. Ada riwayat dari genetik itu nggak dok? Dari penelitian memang ada faktor keturunan. Jadi gigi itu memang dipengaruhi dari ibu gitu ya. Sehingga memang kalau kita sudah tahu keluarga kita punya riwayat sakit gigi, berarti kan kita yang harus aware. Artinya kita harus lebih perhatian, menjaga lebih ekstra dibanding yang lain. Oke, baik kalau begitu. Selanjutnya dokter, ini ada Ibu Yusnia dari Mojokerto. Bertanya begini dok, saya mau bertanya, saya ini punya gigi berlubang ya dok ya, di sebelah kanan bawah. Gigi saya berlubang karena patah sedikit. Dan kalau makan, kan ada yang masuk. Itu selalu saya congkel pakai tusuk gigi dok, atau kadang pakai lidah. Kadang habis dicongkel terasa sakit. Kadang juga kalau kambuh sakitnya sampai bengkak dok. Mau saya cabut giginya tapi takut kena saraf dokter. Tapi kalau tidak dicabut bakalan sakit terus ya dok ya. Saya harus bagaimana dok biar nggak sakit terus. Saya juga punya gigi tumbuh dok di bagian belakang. Kata dokter di puskesmas itu gigi saya itu tumbuh tapi tumbuhnya miring nih dok. Katanya harus dioperasi kecil dan juga dicabut gitu. Tapi saya takut. Tapi alhamdulillah sekarang tuh udah nggak sakit dok. Tapi bagaimana dengan kondisi saya? Silakan dokter gigi Sahat untuk Ibu Yusnia dari Mojokerto. Yang Bu Yusnia tadi terkait dengan gigi patah ya. Nah ini sebaiknya itu gejalanya sudah mulai mengalami kalau derajatnya udah masuk dalam kategori sedang ya. Jadi sehingga segera mungkin lah Bu dilakukan pemeriksaan. Memang kalau udah katanya patah itu kita harus melihat apakah akarnya juga terpengaruh atau tidak gitu ya. Jadi saran saya segera ke dokter gigi untuk melihat apakah pulpanya ataupun saraf pembuluh darahnya itu sudah kebuka atau tidak gitu ya. Kemudian kalau ibu yang satunya itu terkait dengan apa namanya tadi dia terkait dengan giginya itu dok, jadi suka dia congkel gitu ya. Kalau umpamanya sisa makanan masuk. Untuk pemirsa sekalian ya, ini ada penelitian yang menghubungkan gigi berlubang dalam jangka waktu lama itu mempunyai bisa pemicu penyakit jantung. Jadi kalau udah tahu gigi lubang ya segera ditambal. Terus yang kedua, kebiasaan mencungkil itu jangan sering dilakukan. Malah nanti kalau misalnya kita mengambil tusuk gigi yang tusuk giginya sembarangan gitu ya, ternyata di situ ada namanya bakteri Clostridium tetani, kita bisa kena tetanus. Jadi kebiasaan-kebiasaan mencungkil itu yang pakai alat-alat yang di luar akan hilang jika seandainya giginya ditambal. Baik kalau begitu. Selanjutnya dok, ada Ibu Handayani dari Semarang. Selamat pagi Bu Handayani. Dok, saya mau bercerita nih, gigi bungsu saya tumbuh tidur posisi, jadi gigi bungsu saya tumbuh dok. Jadi ketika saya tidur posisi agak kurang pas, akhirnya pipi dalam jadi sering tergigit. Nah gigi tidur kena gigi depannya gitu ya dok ya. Terus bagian samping di bagian bawah yang terbentur gigi bungsu itu ada lubang yang sulit terlihat. Kedua gigi harus dicabut atau bagaimana ya dokter? Kalau untuk kondisi saya ini silahkan dokter gigi Sahat untuk Ibu Handayani di Semarang. Baik, Bu Handayani untuk gigi yang bungsu selama dia tidak bisa tumbuh, kalau bahasa kita di kedokteran dierupsi,
sebaiknya diambil saja. Karena memang menyebabkan gigi itu gampang sekali bolong dan susah untuk dibersihkan. Dan menjawab pertanyaan sebelumnya juga, kalau giginya tumbuh, memang dia akan ada risiko sakit. Namun ini daya tahan tubuh akan baik, nanti sakit lagi. Jadi saat tidak sakit sebaiknya langsung dilakukan pencabutan. Odontektomi namanya nanti kalau gigi tumbuh miring. Oke, baik kalau begitu. Dokter Gigi Sahat, kita harus jeda sejenak ya pemirsa. Nanti ketika saya kembali, ini kayaknya masih ada WhatsApp yang masuk yang akan saya bacakan. Saya akan menyapa Salma yang ada di Sidoarjo. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sehat Pagi. Kombinasi propolis dan probiotik serta rempah alami yang terkandung dalam M-Natur dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi kita dari radikal bebas berbahaya. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. Segmen terakhir Sehat Pagi pemirsa, dan sekarang saya akan menyapa ada Salma yang ada di Sidoarjo. Halo, selamat pagi Salma. Bertanya begini dok, gusi berdarah itu karena apa ya dokter? Dan solusinya itu bagaimana? Silakan dokter Gigi Sahat untuk Salma yang ada di Sidoarjo. Salma yang ada di Sidoarjo terkait dengan gusi berdarah ini banyak faktornya ya. Yang paling sering kebanyakan sih adalah karang gigi. Kenapa? Karena karang gigi itu dia keras, sehingga pada saat kita berbicara begini itu sudah menekan gusi sehingga melukai, makanya dia berdarah gitu. Jadi kalau saya ini sarankan segera diperiksa apakah betul yang penyebab berdarahnya itu adalah karang gigi tadi. Yang selanjutnya adalah dari hormon ya. Tapi kalau hormon ini nanti hubungannya dengan proses perdarahan, itu butuh pemeriksaan lab gitu ya. Jadi kalau yang paling gampang ya mudah-mudahan cuma hanya karang gigi, segera dibersihkan ke dokter gigi. Masalah perdarahannya insya Allah sudah teratasi. Oh, gitu. Jadi gusi berdarah itu karena memang faktornya karang gigi itu ya dok ya? Karena karang gigi itu tajam sekali. Tajam sekali ya. Jadi kalau seandainya suka sikat gigi terus ternyata keluarnya darah, itu berarti biasanya karang gigi? Biasanya tertekan. Tertekan ya? Jadi gusinya ditekan sama karang gigi akhirnya membuat gusi robek. Oke, baik kalau begitu. Yang terakhir nih dok dari saya ya, pertanyaan dari saya nih. Kira-kira bagaimana sih caranya untuk menjaga kesehatan gigi supaya tidak terjadi pencabutan gigi di masa depan? Kita kan pengennya giginya tuh bagus terus dok. Sampai udah usia senja ya kan, istilahnya udah usia tua gigi tetap bagus. Nah ini bagaimana caranya dokter Sahat? Baik, untuk menjaga kebersihan rongga mulut ataupun kesehatan gigi mulut ya memang pertama ya menjaga kebersihannya ya. Nah kebersihan ini sebenarnya kita kalau rutin intens dengan pola yang benar ini sangat mengurangi yang namanya proses pembusukan, pengerusakan. Apa itu ya? Paling tidak setelah sarapan di pagi hari itu kita sikat gigi. Setelah sarapan gitu ya. Yang kemudian di siang hari kalaupun kita makan, kita tidak sempat yang namanya sikat gigi ya, kita bisa berkumur pakai air putih untuk membilas sisa makanan. Kemudian yang tiga itu adalah sebelum tidur. Ini yang paling sering orang kita lupa ya. Ngantuk ngantuk ya. Itu usahakan sebelum tidur itu sikat gigi. Karena kita saat tidur aliran ludah itu sebenarnya sebagai cleansing ya, pembersih, itu memang mengalami penurunan. Sehingga pada saat itu akan ada penumpukan yang menjadi tempat kuman itu menghasilkan asam yang tidak dilarutkan yang buat keropos. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa di dalam rongga mulut itu ada satu lagi organ, yang organnya itu benar-benar banyak sekali tempat tempelan itu adalah lidah. Nah, lidah itu dikerok dia, jangan sampai lidahnya itu dibiarkan. Oh saya udah sering sikat gigi, tapi ternyata lidahnya tidak pernah diperhatikan. Nah ini juga bisa menjadi penampung bakteri, karena memang di lidah itu ada beberapa bentuk yang modelnya seperti handuk ya, itu bisa menempel sisa makanan. Makanya pada saat pagi kita terasa misalnya lidah saya kok sepet,
kok asem. Itu, iya. Nah, sebenarnya itu adalah hasil dari bakteri tadi. Oh, baik kalau gitu. Makanya kalau seandainya zaman dulu kita belum tahu nih ada kerokan lidah. Tapi zaman dulu kalau seandainya mama saya tuh suka sikatin gigi saya zaman saya kecil, ayo lidahnya dikeluarin, disikat gitu lidahnya. Kenapa lagian lidah harus disikat? Biasanya disikat kan gigi, tapi ternyata ini adalah kaitannya gitu ya, Dok ya. Dokter Gigi Sahat ini kalau seandainya ada pemirsa di rumah ingin datang ya berkonsultasi langsung dengan Dokter Gigi Sahat. Dokter Gigi Sahat ini prakteknya di mana, Dok? Kalau saya sebenarnya praktek di Rumah Sakit Gigi Mulut IK Baktiwiata di Kediri. Oke. Jadi zaman sekarang kan gampang sekali mencarinya ya. Jadi tinggal Google searching aja, di situ juga ada layanan yang namanya teledentistry. Jadi kalau misalnya ada suatu hal yang belum jelas, silakan aja searching di mesin pencarian Rumah Sakit Gigi Mulut IK Baktiwiata. RSGM IK Baktiwiata. Itu cuma aja ada satu di Kediri. Oke, baik kalau begitu. Dokter Gigi Sahat Manampin Siahaan, terima kasih banyak Dokter Sahat ya sudah mau meluangkan pagi harinya ya berbincang dengan kita di Sehat Pagi. Sehat selalu ya, Dok ya? Sama-sama. Sehat juga untuk pemirsa semua. Senyum terbaik kalau giginya juga lengkap. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan ya, Dokter Gigi Sahat ya. Terima kasih pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Kalau seandainya kita mau sehat, giginya sehat, rongga mulutnya juga sehat, tidak boleh malas ya. Tidak boleh pura-pura lupa, apalagi kalau seandainya sudah malam hari pas mau tidur pura-pura lupa, nggak sikat gigi. Jangan ya, harus dipastikan rongga mulut dan juga kebersihan gigi dan juga lidah Anda tetap terjaga supaya giginya tetap bagus sampai usia tua. Alia Renomas pamit pemirsa, sehat selalu jiwa dan raganya. Sampai jumpa.